Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah Dengan sehat semua. Mas siapa ini? Muhammad Hasan Haris Maulana. Muhammad Hasan Haris Maulana. Maulana. Panggilannya Mas Haris. Haris. Mas Haris. Oke. Gimana? Sudah perasaannya? Perasaannya sekarang sudah ujian proposal nih. Oh, sedikit lebih lega dari sebelumnya. Kalau tadi gimana? Kayak gempa gitu ya. Sampai minta obat Oskadon itu sama Ustaz Rofi. Serius sih. Iya, saking dari anunya. Saking dari sakit kepalanya. Iya. Oke, ini kita bincang-bincang terkait penelitiannya yang barusan ya, yang sudah diujikan. Tentang apa kalau boleh tahu, Mas Haris? Ini penelitian saya judulnya tentang analisis sanad dan matan hadis tentang sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Oke. Oke. Jadi kenapa kok pas ngambil tema ini gitu? Sebenarnya setiap sholat itu setiap adzan baina kulli adzani sholatun. Ada hadis yang berbunyi. Ada hadis seperti itu ya. Setiap selesai adzan itu ada sholat, maksudnya sholat sunnah. Hanya saja di kalangan masyarakat umum itu hadis sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib ini tidak lumrah. Tidak banyak yang tahu. Tidak banyak yang tahu. Hingga akhirnya kami tertarik dengan hadis ini, tertarik dengan hadis yang mengatakan boleh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk mengambil judul ini. Mengambil judul ini ya. Oke. Berarti ini termasuk di apa? Sholat sunnah qobliyah berarti. Lebih tepat sunnah qobliyah. Oke. Ada dalil Al-Quran atau hadis yang buat Masnya ngambil penelitian ini enggak? Kalau dalil hadisnya ada. Gimana? Itu haddatsana Abu Ma'marin, haddatsana Abdul Warithi, Anil Husain, an Abdullah bin Buraidah, qala haddatsani Abdullah Al-Muzani. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib qala fi thalithati liman syaa karahatan ayattakhidaha an-nasu sunnatan. Yang mana artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salatlah kalian semua sebelum maghrib. Beliau sampai bersabda 3 kali bagi siapa saja yang mau. Karena beliau itu khawatir menjadikan sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat sebelum maghrib ini sebagai kesunahan yang ditekankan oleh manusia, oleh para masyarakat. Oke, jadi waktu itu Nabi sudah khawatir ya, khawatir ditekankan karena waktu maghrib memang sebentar gitu ya. Ini kalau boleh tahu ada riwayatnya siapa, Mas? Riwayatnya Abdullah Al-Muzani. Sahabat Abdullah Al-Muzani. Ya. Kenapa Mas ini kok meneliti ini? Karena memang banyak orang yang tidak tahu ya. Kemudian sudah ada hadisnya. Terus gimana Mas kira-kira pandangannya Mas tentang ya orang-orang kan masih belum tahu gimana cara untuk mengajarkan atau ngasih tahu bahwa ya ini tetap ada dan tetap sunnah gitu. Gimana? Ketika kalau kami pribadi cara mengajarkannya itu dengan praktek terlebih dahulu. Baru setelah itu, setelah orang bertanya, kamu sholat apa? Kok ada sholat? Kok kamu melaksanakan sholat sebelum maghrib? Padahal itu kan tidak ada. Ya. Nah, barulah setelah itu kami bisa untuk menjelaskan. Karena kalau di kalangan masyarakat awam, kita langsung mengutarakan hadis ataupun dalil Al-Quran, mereka itu akan menganggap termometer. Nah, seperti itu. Kalau di masyarakat ya. Ya. Apalagi berbicaranya itu sama yang lebih tua. Betul. Jadi emang harus teladan memang ya. Harus teladan bagaimana kita mencontohkan dulu, kita lakukan dulu baru kita ajarkan begitu ya. Berarti hadis ini tetap sunnah Mas ya. Kalau hukumnya itu boleh saja. Oh berarti bukan sunnah atau bukan sunnah, cuma boleh. Boleh, mubah berarti ya. Berarti, tapi tetap dapat pahala kan? Dapat kan? Pahala, namanya juga sholat kan gitu. Oke, Masnya ini banyak hadis yang saya lihat ini, mungkin bisa dijelaskan ini. Oh ini? Iya, itu apa itu Mas? Ini tentang dalil-dalil Al-Qurannya. Oh ya, bisa disampaikan juga Mas.
Dalam Al-Quran juga dijelaskan, aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kita bukan berfokus kepada sholat subuhnya di sini. Cuma ketika kita itu mendengarkan ayat tersebut, kita itu berfokus kepada dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Itu kita itu disuruh ibadah sholat, karena dalam suatu hadis lain dijelaskan, yang mana hadisnya itu berbunyi artinya saja ya. Ya. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika sedang dalam keadaan sujud. Dalam keadaan Dalam sujud. keadaan sujud. Oke, jadi memang benar-benar dianjurkan untuk sering sholat, sering sujud, bahkan sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah. Karena zaman sekarang Mas ya. Kalau zaman sekarang sunnah ini gimana menurut pandangan Anda ini Mas? Kalau zaman sekarang itu melaksanakan kewajiban saja itu sudah baik. Karena zaman sekarang ini kesunahan itu sudah banyak ditinggalkan. Sudah banyak ditinggalkan. Cuma tidak semuanya. Karena kalau orang-orang yang berpikir tentang kehidupan akhirat, mereka itu pasti mencari kesunahan apa ya, saya sudah sholat ini, mau sholat apa lagi. Ya. Kemudian ada sebelum maghrib juga bisa dijadikan sholat, karena memang ada hadisnya seperti itu. Walaupun Nabi waktu itu khawatir dijadikan ini sholatnya, khawatir menjadi sunnah yang sangat dianjurkan gitu. Oke. Memang kenyataannya itu ada, cuma tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu qobliyah dan ba'diyah duhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, dan qobliyah subuh. Itu yang sangat jauh. Ya, kalau mau pengen lagi ditambah dengan qobliyah maghrib seperti itu. Kalau pengen lebih dekat seperti itu. Oke, kesimpulan dari penelitian ini gimana Mas? Kesimpulan dari penelitian ini, jadi kami itu kita itu boleh saja untuk mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib, hanya saja tidak ditekankan seperti itu. Maksudnya tidak seperti ba'diyah maghrib, qobliyah isya dan lain sebagainya. Cuma boleh saja untuk kita melaksanakan sholat maghrib, qobliyah maghrib, dan kita itu juga tidak perlu khawatir tentang dalil. Kalau masalah dalil, yang penting kita sholat saja itu sudah boleh, sudah tidak ada larangan. Sudah tidak ada larangan, sudah baik. Sudah baik. Oke, saya kira terima kasih Mas ya, cukup ya untuk hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada penonton yang lain. Terima kasih. Saya tutup akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.